Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara roda-roda. Materi ini masih ada hubungannya masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang gerak melingkar ya. Sekarang tapi hari ini kita akan memfokuskan untuk materi hubungan antara roda-roda. Apa sih hubungan antara roda-roda? Ya. Gerak melingkar umumnya dapat kita analogikan sebagai gerak pada roda ya, misalnya pada motor, sepeda, katrol, atau sistem gear pada mesin ya, seperti ini. Nah, pada gerak melingkar, roda-roda tersebut kita saling dihubungkan satu sama lain ya. Pada dasarnya terdapat 3 jenis hubungan roda-roda, yaitu seporos, kemudian bersinggungan, kemudian ada yang dihubungkan dengan sabuk ya, atau rantai. Nanti penjelasannya seperti apa coba kita lihat di sini. Nah, seporos itu pada jenis roda seporos, arah putar pada roda A searah dengan arah putar pada roda B, sehingga kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Ini kalau digambarkan seperti ini, nanti kalau roda A dia geraknya ke sini searah jarum jam, nanti roda B juga dia searah jarum jam, seperti itu. Nanti secara matematis dia adalah omega A itu sama dengan omega B, atau nanti PA per RA itu sama dengan PB per RB ya, ini untuk yang seporos. Kemudian ada yang bersinggungan. Nah, kalau yang bersinggungan nanti arah putar roda A berlawanan dengan arah putar roda B. Nah, ini kalau roda A dia searah jarum jam, maka roda B dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nanti persamaannya secara matematika adalah PA itu sama dengan PB ya, atau omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB ya. Ini untuk yang bersinggungan. Jadi dia arah geraknya yang berlawanan arah putarnya. Jadi kalau roda A dia searah jarum jam, maka roda B dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian yang dihubungkan dengan rantai, ini contohnya sepeda gitu ya, seperti itu dihubungkan dengan rantai. Nah, nanti arah putar roda A searah dengan ortopada, selain itu juga kelajuan linier roda A dan sama ya dengan kelajuan linier roda B. Berarti kelajuan linier roda A sama dengan kelajuan linier roda B. Berarti ini sama kayak tadi persamaannya. Omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB, ini sama dengan persamaan tadi pada hubungan roda yang bersinggungan. Nah, coba kita lihat soalnya di sini. Ada 3 buah roda berputar dihubungkan seperti pada gambar. Ada R1 20 cm, R2-nya 10 cm, R3-nya 5 cm. Kecepatan sudut roda pertama adalah 100 rad per sekon. Yang ditanyakan kecepatan sudut roda ketiga. Berarti nanti dari keterangan ini kita punya data tambahan yang diketahui. Ini omega 1 itu dia pasti sama dengan omega 2. Kenapa? Karena roda 1 dengan roda dia adalah seporos. Kalau seporos nanti kecepatan sudutnya yang sama. Berarti nanti di sini kita dapat 100 rad per sekon. Kemudian yang ditanyakan itu adalah omega yang ketiga. Yang ditanyakan itu omega yang ketiganya berapa. Nah, berarti dari data ini kita bisa roda 1 dengan roda 3 dia dihubungkan dengan sabuk. Berarti kita bisa pakai persamaan omega 1 itu sama dengan P1 ya, P1 sama dengan P3. Berarti nanti omega 1 dikali R1 sama dengan omega 3 dikali R3. Yang ditanyakan omega 3. Berarti nanti kita punya di sini omega 1 dikali R1 dibagi dengan R3. Jadi kita di sini dapat 100, R1-nya
20 dibagi 5. Kita dapat 20 dibagi 5 dapat 4 ya. Jadi satuannya nggak usah kita rubah karena nanti di sini sentimeter, ini sentimeter, bisa kita coret ya. 4 dikali 100, 400. Jadi rad per sekon. Jadi kecepatan sudut roda ketiga adalah 400 rad per sekon ya. Itu contoh sederhana tentang hubungan antar roda-roda. Jadi kalau dia seporos itu kecepatan sudutnya yang sama. Jadi ini omega 1 sama dengan omega 2. Kalau dihubungkan dengan sabuk, dia kecepatan linearnya yang sama. I1 sama dengan I3. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan. Oke, itu pertemuan kita hari ini untuk hubungan antar roda-roda. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.